Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, ya, Maha Adil, Maha Kuasa, dan Maha segala-galanya yang sudah berikan kepada kita berbagai kenikmatan, ya, nikmat iman, Islam, ya, kesehatan, kesempatan, dan lain sebagainya. Sehingga atas dasar nikmat-nikmat itu, alhamdulillah, kita sama-sama bisa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tampak di dalam layar monitor adalah sambut, yaitu bulan Suro, ya. Bulan Suro ataupun bulan Muharram yang sering juga disebut hari-hari besar di dalam Islam. Di antaranya adalah tanggal 1 Muharram ataupun 1 Suro. Itu merupakan hari besar bagi kaum muslimin muslimat di muka bumi ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai aktivitas, ya, persiapan tahun yang akan datang dan persiapan peningkatan iman dan takwa kita selalu kita jaga. Mudah-mudahan dengan bersilaturahmi, ya, kita menghadiri majelis-majelis taklim, keimanan dan ketakwaan kita akan meningkat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita aturkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai aktivitas, ya, jelang bulan Muharram, kaum muslimin muslimat melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya ya mengevaluasi tahun yang sudah berlalu dan tentunya berusaha untuk mempersiapkan diri setahun yang akan datang. Dan ini setiap tahun akan berkelanjutan terus, ya, karena setiap tahun akan datang bulan Muharram, ya, yang sering disebut dengan bulan Suro, ya. Jadi ya kita harus senantiasa peringati karena itu merupakan hari besar Islam. Maksud dan tujuan diantaranya adalah kita tentunya berdoa mudah-mudahan di tahun yang akan datang itu lebih baik daripada di tahun yang sekarang. Dan hal ini harus terus menerus, ya. Sebenarnya kita pun programkan, ya, dari kata-kata hari ini lebih baik hari kemarin, tentunya tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Selaku kaum muslimin muslimat tentunya harus kita programkan seperti itu. Bagaimana caranya? Tentunya melalui berbagai macam usaha, ya, dan usaha tersebut tentunya harus kita jalani dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, terkadang
apa yang kita harapkan dengan kenyataan yang kita alami berbeda. Itulah kehidupan. Ya, kehidupan dunia ya seperti itu. Jadi manusia bisanya hanya berupaya, berusaha, berdoa, ya. Tetapi ketentuan mutlak itu ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang rencana kita sesuai dengan yang Allah kehendaki, terkadang juga rencana kita jauh dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha, berdoa sekuat tenaga, tentunya inilah ya, jalan terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun toh kita mengalami ketidakberhasilan, mengalami kegagalan, ya, mungkin mengalami sakit dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu jalan kehidupan dan itu merupakan suatu ujian, cobaan selaku kita muslim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan akan berjalan sampai hari kiamat. Dan tentunya kehidupan itu harus silih berganti. Silih berganti karena ada kalanya kita pernah muda, akhirnya berproses menjadi tua. Kita semula tidak ada, akhirnya ada. Ya. Jadi dengan adanya kita, dengan adanya kehidupan kita, tentunya kita jaga sedemikian rupa, ya, jangan sampai kita terkecoh oleh tipuan-tipuan dunia, ya, yang hakikatnya upaya daripada jin, setan, iblis dan sebangsanya untuk mencari teman manusia, untuk dijadikan sahabat di neraka kelak. Berbagai tipu daya setan itu, ya, diupayakan oleh setan tersebut untuk bisa menggiurkan apa-apa yang ada di dunia ini, sehingga kalau kita sudah tergiur, hilaf, ya, bisa jadi kita seolah-olah agama kurang begitu penting. Padahal ya, hidup ini kita supaya bisa berjalan dengan baik, ya, tentunya kita harus berpedoman kepada agama. Ya, sering kita dengar, insya Allah dengan agama hidup kita akan menjadi terarah. Ya. Dengan agama itu tentunya kita akan dituntun untuk bisa capai suatu kebahagiaan, baik kebahagiaan di alam dunia ini maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak selamanya kita ini hidup, ya. Begitu juga tak selamanya kita ini mudah, karena kita tak selamanya hidup, karena kita tak selamanya mudah, ya tentunya kita berupaya, ya, supaya menjaga hidup kita ini sebelum datangnya ajal, menjaga muda kita ini sebelum datangnya hari tua. Nah, semua tentunya kita upayakan. Begitu juga tak selamanya kita ini sehat, ya. Untuk itu ya selagi sehat kita gunakan kesehatan kita ini dengan sebaik-baiknya, ya. Dan kita jaga tentunya kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalaupun toh terpaksa sakit, ya tentunya kita harus berupaya untuk mencari obat, ya.
kalau secara umum ya, obat hati itu ada 5 ya kalau obat hati. Ya diantaranya ya kita harus sholat malam, berteman dengan anak-anak yang soleh, ya. Banyak baca Al-Quran dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan berpuasa ya. Itu juga merupakan salah satu obat hati. Dan juga zikir malam, berkaitan dengan zikir malam tentunya zikir yang paling tepat yaitu kita mengadakan sholat tahajud ya. Dan tentunya hati juga akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga banyak-banyak sedekah juga merupakan hal yang sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam, karena dengan sedekah insya Allah bisa nambah rezeki dan bisa nolak bala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesabaran juga perlu ya, karena tak selamanya kita ini akan bahagia. Jadi ada kalanya di saat kita menderita kita harus bersabar, di saat kita senang pun kita harus juga bersabar. Jadi sabar harus kita bawa agar kita tidak terlena di dalam mensikapi hidup dan kehidupan ini. Begitu juga kesempatan ada yang mengatakan tidak terulang untuk kedua kalinya. Kita harus pandai-pandai menggunakan kesempatan atau waktu ini dengan sebaik-baiknya ya. Kita manfaatkan waktu-waktu ya. Jangan sampai waktu-waktu itu terlena begitu saja ataupun lewat begitu saja. Kita manfaatkan waktu dengan sedemikian rupa. Wabil khusus tentunya waktu-waktu di dalam kita beribadah. Lebih khusus lagi ya, waktu-waktu beribadah yaitu sholat. Khusus kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa pentingnya sholat ya. Kita tentunya sudah tahu bahwa kalau kita bersolat jamaah ataupun melaksanakan sholat jamaah, kita akan peroleh pahala yaitu 27 derajat dibandingkan kita sholat sendiri. Nah, sekarang tinggal kita untuk bisa amalkan ibadah tersebut. Ya tentunya kita upayakan. Ya, kita upayakan. Kalau bisa ya sehari semalam 5 waktu itu berjamaah. Ya, kalau bisa, dan kita upayakan karena betapa pentingnya sholat itu, karena di alam akhirat pun yang ditanya oleh Allah yang pertama kali adalah masalah ibadah sholat. Manakala ibadah sholat seseorang itu baik, insya Allah amal-amal perbuatan yang lain menjadi baik. Manakala dari sholatnya saja tidak baik, bisa jadi amal-amal ibadah orang tersebut juga tidak baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dalam kehidupan ini selalu silih berganti. Tentunya kita harus mensikapi dengan penuh cermat ya. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kalaupun toh kita menghembuskan napas terakhir, mudah-mudahan secara husnul khatimah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.